الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita kembali berkumpul di majelis yang membahas insyaallah tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan Asmaul Husna dan sifat Allah yang mulia. Dan ini di antara sebaik atau setinggi-tinggi pembahasan ilmu, sehingga memang diwajibkan untuk kita agar berusaha pertama tentu meniatkan sebaik-baik niat lillahi ta'ala dan untuk kemaslahatan diri dunia dan akhirat. Kemudian juga diusahakan agar betul-betul kita ingin mendalaminya semampunya tentang kaidah-kaidah Asmaul Husna dan sifat Allah Ta'ala. Kita mengambil biidznillahi ta'ala di pertemuan pertama, kita katakan ini daurah, anggap ya. Ana sebut ini daurah rihlah ilmiah tentang fikih Asmaul Husna. Pertemuan pertama ini tentang beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang muslim atau seorang sunni berkaitan dengan asma dan sifat Allah Ta'ala. Ya. Beberapa poinnya atau hampir seluruh poinnya itu sebenarnya adalah poin-poin yang disebutkan dalam kajian-kajian kita di kitab Al-Qawaid Al-Muthlah. Ya. Untuk sebagian rekan yang alhamdulillah dulu pernah belajar itu seperti ada murajaah. Namun tentu insya Allah ada mazidul faidah, insya Allah ada tambahan faidah dari kitab yang kita ambil, yaitu kitab An-Nahj Al-Asma fi Syarhi Asma'illahil Husna karya Syekh Muhammad Al-Hamud An-Najdi hafizahullah. Ikhwas sekalian, ana mengambil secara tematik aja karena nggak mungkin kita ambil dari awal kitab murni betul-betul dari paten awal kitab, karena ini kitab yang cukup tebal, bahkan cetakan pertamanya itu 3 jilid, mungkin 1000-an halaman. Dan ini alhamdulillah ana beli cetakan yang hanya 600 sekian halaman. Ya. Dan alhamdulillah kita bisa insyaallah mengkajinya di satu tempat yang semoga Allah Ta'ala berkahi ini dan juga juhud dari kita semua insyaallah. Di tempat yang nggak kita sangkakan, di kabupaten apa ini ya, kabupaten Banjarnegara, daerah yang namanya Dieng, dan di kaki gunung ya. Gunung apa ini namanya? Plato Dieng, Dieng Plato. Dieng apa? Gunung Plato. Dieng Plato. Gunung Dieng. Gunung Dieng, ya. Ala kulli hal. Salah atau benar tadi Allah yang lebih tahu ya. Oh ya, taib. Kita mulai dari untuk cetakan yang 3 jilid itu dari juz 1 halaman ke-42. Adapun di kitab Tanah halaman 30. Dimulai dari tanbihat wa fawaidu jalilah. Tanbihat berarti kan hal-hal yang harus atau pemerhatian harus diperhatikan, dan faedah-faedah yang sangat agung berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Ana harap betul-betul agar kajian ini dipahami baik-baik, dicatat, difahami, diilmui, didalami dan direfleksikan di kehidupan, kemudian diamalkan konsekuensinya. Yang semoga Allah Ta'ala jadikan ini di antara ilmu yang bermanfaat buat kita dunia dan akhirat dan tidak menjadi bala untuk diri kita dunia dan akhirat. Kita mulai dari tanbih yang pertama, poin pertama ikhwah. Sebagaimana dalam kitab. Ma yusafu bihi Rabbu subhanahu
au yukhbaru bihi anhu aqsam. Apa yang Allah tersifati dengannya dan dikabari tentangnya ada beberapa macam. Maksudnya ada beberapa model, ya, ada beberapa macam metodologi mensifatkan Allah Ta'ala dan pengkabaran tentangnya gitu loh. Tentang Allah ada beberapa penjabaran, ada beberapa metode dan macam penjabaran tentangnya. Tentang asma ataupun sifatnya, terutama sifatnya. Karena di sini fokus yang pertama ini lebih fokus ke sifat. Lebih fokus ke sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda berikan teaser di bidayah bahwasanya nama Allah Ta'ala pasti mengandung konsekuensi sifat, ya. Pahami baik-baik ini. Dan adapun sifat Allah, tidak semua sifat lantas menjadi nama Allah. Ini harus dari pertama dipupuk dulu. Bahasa lainnya, perkara sifat Allah lebih luas daripada perkara asma. Ya, paham sini ya? Ya. Jadi perkara nama Allah itu lebih sempit. Tapi sebenarnya nama Allah Ta'ala tidak terbatas sesuai dengan pengetahuan Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis, ya, yang disebutkan hadis tentang hadis, yaitu hadis kesedihan. Ada doa kesedihan, doaul karb. Awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw masta'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Yaitu ada nama-nama Allah yang hanya Allah saja yang tahu. Tidak ada satupun makhluk yang tahu nama-nama tersebut. Adapun dalam sebuah hadis, ya, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asma atau isman. Allah Ta'ala memiliki 99 nama. Itu yang maksudnya adalah yang termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang terberitakan kepada kita sekarang. Adapun di ilmu ghaib yang Allah Ta'ala miliki, ada nama-nama Allah yang tidak dirincikan. Oke. Jadi masalah sifat Allah lebih luas daripada nama, ya, gitu. Dan kita sedang tanbih yang pertama tentang sifat Allah, ya, fokus di sifat Allah Ta'ala. Jadi ada beberapa macam metodologi pengkabaran atau pensifatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam kitab ini di tanbih pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi nomor pertama, tanbih pertama ada 6 model. Anda baca dulu bahasa Arabnya secara global, kemudian terjemahkan. Yang pertama, ma yurja'u ila nafsi dzat. 1, yaitu sifat tersebut apa yang kembali kepada dirinya Allah secara zat. Itu 1. Ya. Yang kedua, ini sebagai brainstorming dulu dari 1 sampai 6. Yang kedua, ma yurja'u, bisa juga ma yarji'u, silahkan. Ma yurja'u ila sifatin ma'nawiyah. Yang kembali atau dikembalikan perkara tersebut kepada sifat-sifat ma'nawiyah. Dari pertama kepada zatnya Allah Ta'ala, kedua kepada sifat-sifat yang bersifat ma'nawiyah, sifat ma'nawiyah namanya. Yang ketiga, ma yurja'u ila af'alillah. Yang dikembalikan, sifat-sifat yang dikembalikan kepada perbuatan-perbuatan Allah. Ini yang, ya, nanti juga disebut apa? Sifat fi'liyah. Yang B tadi, yang nomor 2, sifat dzatiyah. Jadi yang kedua. Hah? Yang pertama dzatiyah. Yang pertama? Enggak. Khata, enggak. Yang pertama kembali kepada zat Allah, tapi bukan disebut, ulama enggak menyebutnya sifat dzatiyah. Enggak. Ini hanya pentakbiran tentang sifat Allah Ta'ala. Yang kedua, dikembalikan kepada sifat-sifat ma'nawiyah. Sifat-sifat ma'nawiyah, dan ini disebut sebagai sifat dzatiyah. Yang kedua. Yang ketiga, dikembalikan sifat-sifat kepada perbuatan Allah. Ini disebut sifat fi'liyah, perbuatan Allah Ta'ala. Yang keempat, ma yurja'u ila tanzihil mahd wala budda min tadammunihi thubutan. Yaitu apa yang dikembalikan kepada murni
mensucikan Allah Ta'ala dari kekurangan. Apa yang dikembalikan kepada murni pensucian terhadap Allah dari kekurangan atau aib. Ya. Dan dalam tanzih tersebut, dalam pensucian tersebut ada sisi apa? Sisi subut, yaitu penetapan suatu hal yang sebaliknya. Ini belum Anda jelaskan, nanti Anda jelaskan lebih lanjut. Ini sebagai ijmali terlebih dahulu, ya. Jadi yang keempat gimana? Dikembalikan sifat tersebut kepada murni keinginan untuk mensucikan Allah dari kekurangan. Jadi berarti di sini ada penafian gitu loh. Nah, kemudian di balik penafian, di balik pensucian tersebut pasti ada apa? Ada tadammun thubut. Ya, ada tadammun thubut, yaitu apa? Penetapan suatu sifat. Kemudian ikhwan yang kelima, yaitu apa yang menunjukkan atas kumpulan suatu sifat yang menunjukkan kumpulan beragam sifat yang tidak khusus dengan sifat tertentu. Kumpulan beragam sifat. Jadi satu sifat ini menjamak banyak sifat. Sifat ini menjamak banyak sifat, itu pembahasannya. Menjamak banyak sifat tidak khusus pada arti sifat khusus ini saja, melainkan segala sifat masuk juga kandungannya kepada satu sifat yang mulia ini. Itu yang kelima ya. Yang keenam, yaitu sifat yang terhasilkan darinya, terwujud darinya iqtiran ahadil ismain wal wasfain bil akhar, yaitu atau bahasa kitanya apa ya? Pentadbiran penggabungan antar sifat. Penggabungan antar sifat. Beda dengan yang lima. Nanti Anda jelaskan insyaallah. Penggabungan antara isim dan sifat. Isim dengan isim sehingga menggabungkan darinya pertambahan makna lebih kuat lagi. Contoh yang tadi yang disebutkan di sini misalnya Azizun Hakim, Ghani, Hamid, Afun, Qadir dan seterusnya. Oke, Anda mulai dari yang pertama. Bagaimana takbirnya? Ma yurja'u ila nafsi dzat. Tentang sifat Allah Ta'ala. Yang paling pertama ditakbirkan di antaranya dikembalikan kepada diri Allah secara zat. Ya. Ini pengkabaran tentang Allah Ta'ala. Ingat, ini pengkabaran tentang Allah Ta'ala dan tidak mesti masuk ke bab sifat. Ya. Tidak mesti disebut sebagai sifat Allah Ta'ala. Dia bilang ini, zat. Di antaranya apa? Zat. Di antaranya apa? Mawujud. Artinya apa? Ada. Dalam mengabarkan Allah itu ada nggak? Ada? Ya, taib. Ya itu memang kalau misal tentang sesuatu itu sifat, betul. Ya. Tapi nggak semua ulama mengatakan mawujud itu sebagai sifat Allah karena tidak ada dalil khusus tentang itu, gitu loh. Nggak ada dalil khusus tentang lafal mawujud, Allah mawujud gitu. Ya. Melainkan ini mawujud, kenapa Allah disebut mawujud? Allah kenapa Allah dikatakan, dikabarkan oleh orang Allah itu ada? Karena eksis, karena ada. Tentang zatnya, khalas. Kemudian yang lainnya ada syai'. Syai' itu hal. Syai'. Indaka syai', antum punya sesuatu hal, gitu kan? Dan syai' ini, apakah dia sifat Allah? Bukan. Nama Allah lebih-lebih bukan. Kalau bukan sifat Allah, ya nggak bakal jadi nama Allah Ta'ala. Tapi ini namanya ikhbar anillah. Pengkhabaran tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentang zat Allah Ta'ala. Tentang keberadaan Allah Ta'ala. Ya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-An'am. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillahu syahidun baini wa bainakum. Katakanlah ayyu syai'. Hal apakah yang paling besar dari segi persaksian? Maka katakanlah qulillah, Allah lah. Paham gak di sini? Pertanyaan, hal apakah yang paling besar sebagai saksi? Dijawabnya Allah. Itu kan soal apa? Allah itu adalah syai' gitu.
Allah adalah suatu hal karena ada gitu loh. Nah, ini apa namanya? Pengkhabaran tentang Allah dengan maksud mengabarkan akan adanya Allah secara zat. Faham gak sini, ikhwan? Bolehkah kita memakai lafal-lafal ini? Boleh. Ketika membutuhkannya. Boleh. Ya. Makanya ada juga nama nanti sifat dzatiyah, gitu kan? Ya, sebagai pendekatan. Tapi sebagian ulama mengatakan ini tidak bisa dikatakan sebagai sifat, melainkan hanya untuk ikhbar. Pengkhabaran tentang Allah sebagai pendekatan bahasa. Gitu ya. Tadi kita bilang masalah nama Allah lebih sempit dibandingkan masalah sifat Allah. Dan masalah pengkhabaran tentang Allah lebih luas daripada masalah sifat dan nama. Faham di sini, kan? Masalah mengabarkan tentang Allah lebih luas, ya. Gitu. Pengkhabaran tentang Allah lebih luas. Tetapi ketika mengabarkan tentang Allah tidak mesti apa yang kita jabarkan tersebut menjadi sifat Allah, kemudian apalagi nama Allah, enggak mesti. Paham ya, di sini? Sampai sini paham insyaallah. Gimana? Ya, mulai kerasa berat, Rafi? Enggak, Masya Allah. Ya, ajib. Ini baru talib misali ini. Coba Rafi tolong tanya orang di sebelah kirinya. Baik, itu yang pertama, ikhwan. Makanya takbirnya dalam kitab, ma yusafu bihi Rabbu subhana au yukhbaru bihi. Ini detail lafalnya. Apa yang Allah disifati dengannya dan apa yang Allah dikabarkan tentangnya, gitu loh. Karena nggak semua kabar tentang Allah menjadi sifat Allah, nggak semuanya, gitu kan? Baik, kemudian mungkin bisa Anda tambahin. Di antara contoh, kadang-kadang sebagian menambahkan bahwasanya Allah itu qadim, ya, qadim, ya, qadim dalam artian zatnya qadim, gitu loh. Ini kan mungkin bisa masuk sih, bukan enggak bisa dikatakan nama, tapi pengkhabaran belaka, pengkhabaran. Karena tidak ada dalil tentang qadim gitu. Itu kan bahasa yang kerap kali dipakai oleh ahlul kalam. Ya, baik. Lanjut yang B, yang 2. Ma yurja'u ila sifatin ma'nawiyah. Ya, yang mana apa-apa dari khabar atau sifat yang dikembalikan kepada sifat ma'nawiyah. Seperti apa? Al-Alim, Al-Qadir, As-Sami', Al-Basir. Itu masing-masing mengandung apa? Mengandung makna sifat. Al-Alim, sifat apa berarti? Ilmu. Sifat ilmu itu termasuk sifat ma'nawiyah, kan? Ma'nawiyah dari segi dia bukan suatu apa? Bukan suatu perbuatan. Bukan fi'liyah di sini. Qadir. Sifat apa? Qudrah. Ini juga ma'nawiyah. Sami', sifat mendengar, sama'. Ini juga ma'nawiyah. Basir, basar. Ini juga makna melihat. Mengetahui, kuasa, berkuasa, mendengar, melihat, semua ini sifat ma'nawiyah. Apakah sifat-sifat ma'nawiyah ini selalu ada pada Allah dan tak akan pernah hilang darinya? Betul kan? Nah, Allah akan selalu berilmu, memiliki ilmu. Ya, taib. Allah akan selalu dan selamanya dan tidak pernah dan akan selalu menguasai. Ya. Apakah Allah selalu mendengar? Apakah ada satu suara yang luput dari pendengar Allah? Tidak. Allah Maha mendengar, tidak pernah tersifati tidak mendengar sekecil apapun. Artinya sifat-sifat ma'nawiyah ini tidak akan pernah luput dari Allah dan selalu ada pada Allah. Atau bahasa mereka, bahasa ulama dalam mendefinisikan, ya, dalam mendefinisikan apa? Sifat ma'nawiyah atau sifat yang disebut sifat dzatiyah, yaitu sifat yang apa? La tazalu ma'allah. Ya, lam tazal wa la tazalu ma'allah. Tidak pernah hilang dari Allah dan akan selalu ada pada Allah. Nah, ini sifat ma'nawiyah. Disebut pula sifat dzatiyah. Sifat apa? Dzatiyah. Karena ini merupakan sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dari segi makhluk pun, dan Allah taala walillahil matsalul a'la. Makhluk pun memiliki
sifat dzatiyah, wa laisa kamitslihi syai'. Setiap makhluk memiliki sifat dzatiyah. Yang Allah Ta'ala ciptakan sifat dzatiyah tersebut. Apa contohnya, ikhwan? Bahkan manusia berbicara, sifat dzatiyah ada selalu pada dia. Mungkin dikecualikan dengan orang-orang yang bisu misalnya, itu beda konteks. Mendengar, iya. Melihat, iya. Sifat dzatiyah. Ya, ilmu juga dan seterusnya. Oke, yang B ini faham di sini insyaallah. Kemudian yang ketiga. Ma yurja'u ila af'alih. Pengkhabaran tentang Allah atau sifat-sifatnya yang dikembalikan sifat-sifat tersebut kepada perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan-perbuatan Allah. Ya, perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Maka di antara contohnya apa? Khalq, sifat menciptakan, perbuatan Allah. Sifat merezekikan, perbuatan Allah. Ya. Ini di antara contohnya. Khalq, rizq. Khaliq, raziq. Yang disebut pula dengan sebutan apa? Sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Artinya sifat apa? Sifat yang merupakan perbuatan Allah. Oke. Anak akan ulang nomor 2 dan nomor 3 ini karena korelasinya penting untuk membedakan dan menyamakan. Ya. Jadi kita punya 2 poin penting, ikhwan, di sini. Bukan 2 poin, 2 istilah vital dalam memahami asma wa sifat Allah sesuai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau 2 istilah ini tidak antum fahami baik-baik, kedepannya nggak bisa antum. Maksudnya nggak bisa sempurna memahaminya. Yaitu apa istilah Pak? Sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Oke. Nah, sifat dzatiyah Allah Ta'ala kadang-kadang ada yang merupakan sifat dzatiyah, khalas sifat dzatiyah saja. Dan kadang-kadang ada yang merupakan sifat dzatiyah sekaligus bisa juga menjadi sifat fi'liyah. Oke? Nah, sifat fi'liyah Allah Ta'ala kadang-kadang ada yang cuma sifat fi'liyah murni tanpa dzatiyah, dan kadang-kadang ada juga sifat fi'liyah dan juga bisa juga menjadi sifat dzatiyah. Bagaimana cara membedakan? Membedakannya antum harus tahu definisinya tadi. Kalau sifat dzatiyah itu sifat yang lam tazal ma'allah wa la tazal abadan khalidan, gitu. Yang tidak pernah hilang dari Allah dan akan selalu ada pada Allah. Itu sifat dzatiyah. Perhatikan di situ. Oke. Adapun sifat fi'liyah, ini sifat perbuatan Allah Ta'ala. Kalau kita definisikan apa? Sifat allati tata'allaq bimasyiatih. Yaitu sifat Allah Ta'ala yang bergantung pada kehendak Allah. Insya'a fa'alah wa insya'a la yaf'alhu. Kalau Allah Ta'ala berkehendak melakukan, kalau Allah berkehendak gak berkehendak, ya gak melakukan. Oke? Itu garisnya di situ, ikhwan. Garisnya di situ. Anak-anak harus ulang-ulang ini. Dari sifat dzatiyah apa? Sifat yang selalu ada pada Allah dan tidak akan pernah hilang dari Allah Ta'ala. Sahih? Pada kelas. Sifat fi'liyah apa? Sifat yang bergantung pada kehendak Allah. Artinya kalau Allah berkehendak, Allah melakukan. Kalau Allah berkehendak nggak melakukan, nggak bakal Allah lakukan. Dan nggak ada yang bisa memaksa Allah Ta'ala atau menyuruh Allah Ta'ala melakukan atau tidak. Terserah Allah Ta'ala. Gitu ya. Bagaimana dengan kalau misalnya ada sifat yang dzatiyah sekaligus fi'liyah? Mungkin? Mungkin. Tetapi itu dihitung dari ditinjau i'tibarnya dari apa? Dari segi zat dan i'tibarnya dari segi ahad. Ya. Dari segi zatnya atau dari segi ahadnya. Contoh, anak kasih contoh yang udah sering anak kasih contoh. Allah Ta'ala tersifati merahmati, bukan? Saya merahmati. Oke. Sifat merahmati ini sifat dzatiyah atau fi'liyah, ikhwan? Bisa dzatiyah, bisa fi'liyah, tergantung antum ninjaunya di mana. Kalau antum ninjau dari segi dzatiyah, yaitu artinya selalu tersifati dengan rahmat dan tidak akan pernah hilang dia tersifati dari rahmatnya, dengan rahmatnya. Ini sifat dzatiyah dari segi Allahnya, dari segi zat Allah Ta'ala tersifati dengan itu selalu sampai kapanpun dan tidak pernah hilang sifat tersebut darinya. Paham di sini? Ini sifat dzatiyah untuk rahmat. Bagaimana kalau sifat fi'liyah untuk rahmat?
Ini bi'tibar, kata para ulama, bi'tibari ahadihi. Ditinjau dari segi every single perbuatan Allah Ta'ala merahmati. Gimana? Faham gak ikhwan di sini? Allah Ta'ala merahmati manusia, merahmati jin, merahmati binatang, merahmati alam dengan kehendaknya. Sekarang ada seseorang dia kelaparan, kemudian dia minta sama Allah Ta'ala rizki, kemudian Allah rahmati dia. Allah rahmati dia dengan memberikan apa? Rizki, berupa makan nasi kebuli misalnya. Gimana cara nasi kebuli, lagi lapar dihidangkan nasi kebuli. Kemudian, ini adalah rahmat Allah Ta'ala. Oke, ini di sini dia mengatakan Allah Ta'ala merahmati dia. Ketika itu perbuatan Allah Ta'ala merahmati ini sifat apa namanya? Fi'liyah. Sebelum dia minta sama Allah, sebelum Allah merahmati, ketika dia minta sama Allah Ta'ala, Allah tersifati nggak dengan merahmati? Ini sifat apa? Zatiyah. Paham di sini, kawan? Kemudian dia setelah makan itu dia kuat maksiat lagi. Maksiat dia. Apakah ketika dia bermaksiat Allah tetap tersifati merahmati? Nah, ini berarti sifat apa? Zatiyah. Paham di sini, kawan? Kemudian itu tadi rahmat Allah dari segi sifat zatiyah. Rahmat Allah dari segi sifat fi'liyah. Dan ada pula rahmat Allah yang berupa makhluk disebut rahmat. Enggak, bukan nama orang, bukan nama anak orang, bukan. Bukan nama anak beliau, bukan. Ya. Maksudnya rahmah di sini adalah dalam hadis Nabi SAW Allah Ta'ala menciptakan, Allah Ta'ala memiliki berapa rahmat, ikhwan? Dalam hadis. Pernah dengar gak? 100 rahmat. Satu untuk kehidupan dunia, satu rahmatnya. 99 disisakan untuk orang-orang mukminin dan semua kita termasuk di dalamnya untuk akhiratnya. Nah, rahmat yang di sini apa? Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Enggak masuk ke dalam bab sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya antum mendapatkan nasi kebuli itu, ini adalah rahmat Allah ini. Apakah antum mengatakan ini adalah perbuatan rahmat? Bukan, ini adalah rahmat Allah, yaitu sesuatu yang Allah berikan kepada kita dari makhluk berupa nasi kebuli, ini rahmat Allah Ta'ala. Begitu. Dan dalam hadis Nabi SAW tersebut dalam ada mufrad ya, Bukhari, sampai kuda yang kalau lari itu kan kenceng itu. Itu kan walaupun lari dia nggak bakal ngenain anaknya. Dan itu bagian dari rahmat yang Allah ciptakan untuk kuda. Ini makhluk apa sifat Allah? Makhluk. Tapi Allah Ta'ala menciptakan rahmat dan itu berarti Allah Ta'ala merahmatinya juga. Merahmatinya dari segi perbuatan Allah merahmatinya. Iya. Hatta walaupun ada kuda kemudian membunuh anaknya misalnya. Apakah Allah tersifati dengan merahmati? Dari segi apa? Zatiyah. Nah, saya sekarang paham ya, clear insyaAllah. Baik. Nah, kemudian itu yang kedua dan ketiga. Kalau udah clear ini alhamdulillah. Lanjut. Kalau belum clear susah lanjutnya soalnya. Ya. Yang keempat, ikhwan. Ma yurja'u ila tanzihil mahd wala budda min tadammunihi thubutan. Ya. Yang dikembalikan kepada apa? Murni suatu sifat yang dimaksudkan darinya apa? Murni untuk mensucikan. Mensucikan Allah dari kekurangan. Dan pasti di sifat tersebut mengandung itsbat, penetapan. Idla kamala fil adamil mahad, karena tidak ada kesempurnaan dalam ketidakan sama sekali. Seperti Qudus. Qudus artinya apa? Maha suci. Lawan dari Qudus tentu ya apa? Kotor. Ya dan semisalnya. Salam, selamat. Ya. Qudus itu apakah perbuatan Allah Ta'ala sifat fi'liyah? Bukan. Salam, apakah perbuatan Allah maha selamat? Enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala bisa menyelamatkan. Itu fi'ilnya Allah Ta'ala. Nah, jadi assalam ini apa? Allah Ta'ala selamat. Assalam, selamat dari apa, ikhwan? Selamat atau bersih dari apa? Dari segala kekurangan. Itu maksud makna dari assalam. Gitu. Bersih dari kekurangan, selamat dari kekurangan. Nah, ini murni untuk tanzih mahud. Kemudian ikhwan, apakah nomor 4 ini bisa juga dimasukkan ke sifat ma'nawiyah, sifat dzatiyah?
Bisa. Iya, karena memang senafas juga dengan itu. Apakah Allah selalu tersifati dengan suci dari kekurangan? Iya, betul. Iya, maka itu sifat Allah, sifat dzatiyah. Ya. Kemudian yang ke berapa? 5 ya. Ma dalla ala jumlati awsafin adidatin la takhtassu bi sifatin muayyanah. Bal huwa dalun ala ma'anin. Suatu sifat yang menunjukkan berbilangnya sifat di dalamnya secara makna. Yaitu ada satu karakter, ada satu sifat Allah yang menjamak banyak makna sifat-sifat lainnya tergabung di dalam makna satu sifat itu. Enggak mengkhususkan maknanya ini saja, enggak. Contoh apa? Al-Majid. Al-Majid kalau kita maknanya apa? Mulia. Dan sifat Al-Majid itu dikatakan di sini fa innal majida manittusifa bi sifatin muta'addidatin min sifatil kamal. Ketika suatu zat, suatu individu tersifati dengan majid, maka berarti itu seperti menjamak banyak sifat-sifat yang sempurna dan mulia. Ya. Maka kalau Anda bilang misalnya Habibi itu seorang yang majid, itu enggak artinya mulia khusus, mulia apanya gitu, enggak. Berarti mulia dari segi rajin senyum, mulia dari segi rajin memberi, mulia dari segi rajin belajar, mulia dan seterusnya, banyak. Menjawab banyak sifat. Begitu juga misalnya Al-Azim, agung, besar, agung. Itu menjamak banyak sifat di dalam maknanya. As-Samad. As-Samad ini kalau antum lihat di kitab-kitab tafsir mutawwalat, antum mendengar Allahu Samad. Itu ulama salaf tuh banyak penjabaran tentang makna samad. Coba sok cari aja. Ya, di antara yang populer maknanya adalah zat yang segala sesuatu bergantung padanya. Tapi kan kalau diterjemahkan gitu kan panjang juga ya, kawan. Lafal Allahu Samad. Allah adalah zat yang segala sesuatu, segala makhluk bergantung padanya. Ulah panjang banget. Ya. Tapi emang itu di antara tafsirannya. Ya. Dan zat yang segala sesuatu bergantung padanya berarti kan pasti memiliki makna sifat yang banyak sekali, yang indah-indah ya. Maka ini semua masuk ke dalam apa? Sifat yang menjamak makna sifat-sifat lainnya. Tidak khusus satu makna saja. Beda dengan sami'. Kalau antum dengar sami' artinya apa? Maha selesai, maha mendengar. Al-Basir, maha melihat, selesai. Tapi kalau disebut Al-Majid, oh ini semua kena ini. Gitu kan? Semua kena, ya. Taib. Kemudian yang keenam. Sifatun tahsulu min iqtirani ahadil ismaini wal wasfaini bil akhar. Wa dzalika qadrun zaidun ala mufradaihima. Itu suatu sifat yang terwujud disebabkan apa, kalau misalnya disebabkan persandingan dua nama atau lebih. Sifat yang terwujud disebabkan apa? Persandingan dua nama atau lebih. Dan karena bersanding satu nama dengan lainnya, maka ini ada qadrun zaid, ada kadar yang bertambah dibandingkan terpisah salah satunya semuanya. Ingat. Ketika Allah Ta'ala disebut Al-Ghaniyul Hamid. Contoh, Al-Ghani Al-Hamid. Kan banyak tuh di Al-Quran. Atau beberapa kali, bukan banyak sih. Al-Ghaniyul Hamid. Artinya maha kaya, lagi maha terpuji. Coba kalau dipisah Al-Ghani maknanya apa? Maha kaya. Tapi ketika disandingkan dengan Al-Hamid, maka maha kaya lagi maha terpuji. Berarti kemahakayaan, sifat kemahakayaan Allah Ta'ala ini, selagi itu pula Allah Ta'ala terpuji dengan sifat kekayaan, sifat maha kaya. Berarti ada qadrun zaid, ada kadar nilai yang lebih karena penyandingan dua nama ini, ikhwan. Misal antum misalnya walillahi mathalul a'la. Misalnya antum menamakan anak antum. Nah, nama anak antum siapa? Jangan ngantuk. Udah matanya udah kayak gitu ngeliatin anak udah Masya Allah. Ini kayaknya boleh kasih istirahat ini beliau. Yang lain, coba nama anak udah abror, anak. Nabila Sahib. Oh, susah juga itu. Artinya apa tuh, Pak? Yang terpuji. Nabila Yang dimuliakan. ya. Kecerdasan dimuliakan. Yang terbiasa, Kecerdasan yang dimuliakan. cerdas lagi
Mulia, mulia. Coba kalau kalau namanya Nabila Tok. Enggak, Toknya bukan enggak pakai Tok, Nabila. Ya cerdas Tok kan? Cerdas, enggak pakai Tok. Nah. Putra, putri, yang tadi siapa namanya? Satu aja. Hah? Zaim Hamizan. Zaim Hamizan. Hamizan. Percetakan itu bukan? Zaim Hamizan. Apa artinya itu? Hah? Timbangan? Udah nggak usah nanya lagi lah. Kita namain anak satu aja misalnya. Hasan. Ya baik, udah selesai kan? Tapi coba tambahin misalnya. Enggak, yang lain. Hasan Basri. Enggak ya. Hasan Habibi misalnya. Kan udah baik dan kesayanganku misalnya. Kan ada qadrun zaid, ada tambahan kan? Tambahan sifat, tambahan rasa gitu loh ketika mendengarnya. Maka Allah Ta'ala kerap kali menyandingkan suatu namanya dengan namanya yang lain dalam akhir ayat. Azizun Ghafur, Azizun, apalagi Hakim, dan seterusnya. Ini persandingan ini sebenarnya ada maksud, ikhwan. Dan semakin menjamak nama-nama tersebut, maka semakin bertambah atmosfer atau nuansa maknanya. Makanya di antara ayat yang teragung itu, yaitu ayat menjamak Asmaul Husna. Surat apa? Al-Hasyr akhir-akhir. Ya, itu Masya Allah. Panjang nama-nama Allah Ta'ala. Begitu. Itu ya, itu yang ke-6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 insya Allah. Paham semua insya Allah? Baik. Kita lanjut ke tanbih yang kedua. At-tanbihu tsani. Yajibu an yu'lama anna ma yadkhulu fi babil ikhbari anhu ta'ala awsa'u mimma yadkhulu fi babi asma'ihi wa sifatih. Wajib untuk diilmui bahwasanya apa yang masuk ke bab atau masalah pengkhabaran tentang Allah itu lebih luas daripada masalah apa? Asma dan sifatnya. Tadi yang kita sebut ya. Jadi paling mengerucut masalah asma Allah Ta'ala, nama-nama Allah. Kemudian lebih luas sedikit, ada enggak ngomong sedikit. Lebih luas darinya adalah apa? Masalah sifat Allah. Dan lebih luas darinya masalah pengkhabaran tentang Allah Ta'ala. Iya, makanya sebagian ulama membolehkan mengabarkan tentang Allah Al-Qadim. Ada yang mengabarkan kita. Ya. Dan kadang-kadang kita menyebut tentang Allah Ta'ala lafal-lafal yang tidak ada dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Seperti Allah itu maha hebat. Apa maksud dari maha hebat ini? Kalau sebatas untuk mengikhbarkan bahwasanya dia maha kuasa, ya. Ini masuk bab apa? Ikhbar. Faham gak ikhwan di sini? Kan kadang kita belajar Asmaul Husna nih. Walaupun Anda sendiri nggak mau memakai lafal maha hebat. Karena kalau dari akar kata itu salah sebenarnya. Jadi gini, Allah, sebagian orang awam bilang, Allah maha hebat. Kalimat ini benar nggak kita tinjau? Apa maksud antum? Ini kan kalimat hebat, ini kan kalimat mujmal kalau bahasa Arab. Mujmal, maksud antum tuh apa ngomong gitu? Ya. Kalau maha hebat di sini maksudnya kayak manusia hebat bisa ini itu. Enggak bisa kami selisih. Tapi kalau maksud antum maha hebat inilah maha perkasa, tidak ada yang bisa menyamainya. Iya, antum benar. Tapi sebaiknya pakai nama-nama yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, maha hebat ini berarti apa? Mengkhabarkan tentang Allah Ta'ala. Itu takbir tentang Allah Ta'ala. Dan bab ini lebih luas daripada bab sifat. Tapi nggak boleh antum bilang di antara sifat Allah adalah hebat. Boleh nggak? Nggak ada makna. Apa hebat bahasa Arabnya apa, ikhwan? Ajib. Apa bahasa Arabnya? Hebat itu sendiri secara lafal salah kalau disandingkan kepada Allah Ta'ala. Karena hebat itu dari bahasa Arab, dari kata hibah. Dan hibah itu arti pemberian. Allah maha diberi. Salah kan? Salah. Kalau mau dari asal kata. Tapi karena maksudnya ikhbar tentang kekaguman seseorang kepada Allah Ta'ala, kemahakuasaan Allah Ta'ala, maka masuk ke bab ikhbar. Tapi nggak boleh kemudian, wahai Allah yang maha hebat. Nggak. Kenapa nggak boleh? Karena ketika kita menyebut nama Allah Ta'ala ketika doa, ini kan berarti nama Allah. Ya, dan nggak ada nama Allah yang maknanya maha
hebat. Itu biarkan ikhwan. Ya seperti itu. Jadi masalah ikhbar mengabarkan tentang Allah lebih luas. Di antara contohnya ketika mengatakan tentang Allah itu syai'. Allah itu adalah suatu. Dan ini kalimat yang mujmal sebenarnya. Kalau dimaksudkan adalah Allah Ta'ala adalah zat yang ada dengan lafal syai' sesuatu itu, maka boleh ikhbar dengan itu. Tapi kalau maksudnya adalah syai' di sini adalah sesuatu yang seperti makhluk, maka nggak boleh laisa kamitslihi syai'. Kemudian lafal mawjud, Allah itu ada. Allah itu ada. Ya jelas Allah itu ada. Sebagian ulama dalam kitab-kitab literatur klasik, antum akan sering menyebut, kadang antum mendapatkan Allah itu adalah wajibul wujud. Wajib al-wujud, yaitu yang pasti ada. Ini masuk bab ikhbar, pengabaran tentang Allah. Adapun mensifati Allah wajibul wujud, tidak ada dalilnya. Paham di sini? Tapi secara maksud benar, wajibul wujud. Pasti ada Allah Ta'ala. Ya gitu ya. Kayak antum ditanya, Allah itu ada nggak? Antum bilang, Allah itu pasti ada. Gak mungkin gak ada. Ini kan ikhbar, mengabarkan tentang Allah. Boleh seperti ini. Ya. Kemudian lafal al-qaim binafsihi. Ini kan masuk ke dalam Asma 20. Kalamun qadiran muridan qiyamuhu li nafsihi wahdaniyah ya. Qaimun binafsihi. Berdiri sendiri, ada sendiri gitu loh. Dan gak sama dengan lain. Ini lafal, ini mujmal. Kalau maksudnya adalah ada sendiri dalam artian dialah khaliq. Tidak ada yang serupa dengannya. Dan dia tidak bersatu dengan makhluknya. Maka ini sahih. Ya, maka ini sahih sebagai bab pengkhabaran tentang Allah Ta'ala. Tapi kalau dikatakan ini adalah sifat Allah. Apalagi dikatakan ini adalah nama Allah. Dan termasuk nama, termasuk sifat, dikerucutkan sifat 20. Maka ini kurang tepat. Ya, kemudian ikhwan, Asy-syari'. Apa arti syari'? Bukan jalanan, bukan. Pembuat syariat. Apakah ini masuk ke bab sifat? Enggak, ini masuk ke bab ikhbar anillahi ta'ala. Karena memang Allah pembuat syariat. Tapi antum jangan kemudian berdoa kepada Allah. Ya syari'. Enggak. Ya, enggak dalam artian menjadikan itu sebagai nama, enggak. Ya begitu. Taib. Kemudian ikhwan, ada pertanyaan? Allah. Kalau ada dai kan dulu yang menyebutkan Allah Maha Keren gitu. Maha keren, maha asyik. Kalimat ini ikhbar, maksudnya ikhbar. Mungkin maksudnya baik. Tapi bedakan lafal keren dan lafal keren, asyik terus dengan lafal hebat. Keren dan asyik ini ada konotasi itu kurang agak merendahkan Allah Ta'ala. Ya kan? Ya coba. Allah Maha keren. Ini iya, asik. Artinya Allah itu enjoy aja gitu. Ini enggak bagus. Walaupun ini untuk ikhbar misalnya. Apa maksud antum dari asyik? Walaupun maksud antum baik, tapi pelafalan asyik ini ada kesan apa? Secara uruf merendahkan. Bukan suatu pengaguman mutlak, bukan. Asyik itu seperti enjoyable dah, enjoy aja sama Allah gitu. Enggak ada kayak gitu. Santai aja sama Allah. Enggak ada kayak gitu, enggak boleh kayak gitu. Iya. Jadi dari sisi ikhbar ya, oke, maksudnya baik mungkin. Tapi pemilihan lafalnya ini secara urf kita paham itu bukan sesuatu yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak layak menurut anak. Allah Maha asyik, Allah Maha keren. Sama kayak misalnya beken. Enggak ada kayak gitu. Allah Maha santai. Enggak ada kayak gitu, enggak boleh malah itu. Ya karena seperti apa? Merendahkan kadar Allah Ta'ala. Ya begitu ya ikhwan. Ya. Kemudian ikhwan kita ke tanbih berikutnya. Ya. At-tanbih ats-tsalits. Kalau antum mau dapat penjelasan yang lebih itu di kitab ada ya. Jadi ana jelaskan yang global aja ya tadi. Anna asma Allahi tauqifiyah. Nama-nama Allah sifatnya tauqifi. Apa sih arti tauqifi ikhwan? Bermula dari lafal waqaf, ya kan? Bukan taufiqiyah. Ini kadang-kadang sebagian talib pemula bilang asma Allah taufiqiyah. Salah. Tauqifiyah. Tauqifiyah itu kalau derivasi asal dari waqafa, artinya berhenti. Ya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Yaitu jangan berhenti. Nunggu sampai ada dalilnya. Itu artinya tauqifiyah. Jadi tauqifiyah adalah sesuatu yang
sifatnya itu seseorang tidak boleh lancang melampaui dalil. Itu tauqifiyah. Harus berhenti pada dalil, dah selesai. Kalau tidak ada dalilnya, jangan dituruti. Gak ada dalilnya. Maka nama-nama Allah itu tauqifiyah. Artinya apa? Artinya nama-nama Allah Ta'ala atau artinya tidak boleh menamai Allah dengan yang tidak ada dalilnya. Gitu. Tidak boleh menganggap Allah memiliki nama ini padahal tidak ada dalil dari Al-Quran atau As-Sunnah. Ya begitu. Ya. Karena nama-nama Allah dan sifatnya termasuk hal yang gaib, yang tidak mungkin kita mengetahuinya kecuali dari jalur dalil. Ya, sesuatu yang gaib seperti itu kita tidak mengetahuinya kecuali terlebih tentang Allah Ta'ala. Ya, hanya kita tahu melalui jalur dalil. Maka nggak bisa pakai kias, misalnya nggak boleh pakai kias kemudian kita katakan inilah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau Allah nih di antara contohnya disebutkan di halaman-halaman berikutnya. Ya. La yajuz dalam perkataan Ishaq bin Az-Zajjaj dan juga beberapa perkataan ulama, namun ana ini sendiri ana singkat aja. Misal ada sifat Allah dan nama Allah Al-Jawad. Apa arti Al-Jawad? Maha menderma, dermawan. Kalau bahasa kita dermawan. Jawad. Ada persamaan kata, sinonim. Sinonim dari Jawad adalah Sakhi. Boleh enggak kita pakai qiyas lugawi seperti ini? Ya Sakhi, wahai. Ya maknanya sahih, maknanya maksudnya adalah maha dermawan. Tapi karena Sakhi ini untuk mensifati Allah dengan atau menamai Allah dengan lafal Sakhi, nggak ada dalilnya, maka nggak boleh antum pakai lafal Sakhi dalam menetapkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara contohnya lagi, ya dia disebutkan di sini Al-Qadir atau Al-Qadir, ya. Al-Qadir atau Al-Qadir, maha kuasa, maha mampu. Kemudian kita katakan Allah Ta'ala Al-Mustati', yang maha bisa, ya, atau Al-Mutiq. Enggak. Itu enggak ada dalilnya. Tapi kalau kita bilang hal yastati'u misalnya dalam surat Al-Maidah. Idz qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka ay yunazzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Ketika orang-orang Hawariyun berkata kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, bisakah Rabbmu menurunkan kepada kami maidah, meja hidangan dari langit? Seharusnya apa? Ya bisa aja kan? Kalau kita dijawab itu, Allah Ta'ala bisa melakukan itu. Bisa di sini dalam rangka khabar atau menamakan Allah Ta'ala? Khabar. Boleh. Tetapi kalau kita berkatakan wa ya mustati' atau di antara nama Allah adalah mustati' karena artinya maha bisa. Enggak. Lafal mustati' ini tidak ada dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Maka nggak boleh kita membuat-buat seperti itu. Ini yang disebut apa? Kaidah apa tadi? Bahwasanya nama-nama Allah tauqifiyah. Jangan dibuat-buat, jangan dikias-kias baik lugawi atau secara lainnya. Enggak. Ya, kalau ada di Al-Quran Sunnah, kelas ambil, yang tidak ada antum tawakuf. Sebagian ulama bahkan menamakan di antara nama Allah adalah Al-Qadim. Ini enggak ada. Lafal Al-Qadim di sini dalam surat Yasin pun kal-urjunil qadim itu pun bukan mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan, mensifati yaitu tumbuhan atau tanaman yang namanya urjun. Ya, maka Al-Qadim ini bukan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bukan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian, ikhwan, tanbih yang keempat. La yajuzu an yushtaqqa lahu asma'un minal af'ali allati waradat fil kitabi was sunnati muqayyadatan. Nah, ini penting juga diketahui. La yajuzu an yushtaqqa lahu asma'un min al-af'al. Asma'un munawanah bukan munawanah atau min as-sarf. Asma'un kan ya? In hiya illa asma'un sammaituha ya. Berarti dia munsharif ya. Munsharif. Asma'un min al-af'al allati warada fil kitabi was sunnati muqayyadatan. Tidak boleh menderivasikan, ya, atau tidak boleh nama-nama Allah diderivasikan, diambil dari perbuatan-perbuatan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah
yang mana perbuatan tersebut muqayyadah, terikat. Nah, ini perlu dipahami ya, kawan. Ya. Perbuatan-perbuatan tersebut terikat. Oke, anak pertanyaan anak ya, kawan. Anak ini menguji nih supaya nggak ngantuk. Yang salah bangun. Allah Ta'ala bisa marah atau tidak? Bisa murka atau tidak? Apakah ada di antara sifat Allah ghadab? Ayo, ini bahaya nih, menjebak. Taib, Anda tanya, antum pernah dengar nggak, ada nggak sifat Allah Ta'ala ridha? Ada. Lawannya ridha apa? Ghadab ya? Murka, marah ya? Taib. Antum tetapkan nggak di antara sifat Allah ridha? Oke. Di antara sifat Allah marah? Betul? Yakin? Kin, gimana Kin? Yakin apa enggak Kin? Kin. Oke. Antum akan katakan enggak bahwasanya Allah Ta'ala Maha Pemarah? Kenapa begitu? Ini jawabannya. Enggak boleh antum menjadikan nama Allah terambil dari sifat-sifat yang sifatnya terkait dengan suatu hal. Terikat dengan suatu hal. Ya kawan, Allah Ta'ala bisa marah? Bisa. Murka? Bisa. Allah Ta'ala bisa berbuat makar pada orang-orang zalim? Bisa. Allah Ta'ala bisa mengejek, istihza? Tapi semua sifat yang kita sebutkan tadi, enggak ada sifat yang mutlaqah. Semua muqayyadah dengan case tertentu, dengan kasus dan sebab. Gitu. Allah tidak tersifati dengan sifat-sifat yang disebutkan secara mutlak tanpa ada ikatan. Enggak, itu semua sifat-sifat Allah, sifat fi'liyah Allah Ta'ala yang ada sebabnya. Allah Ta'ala enggak murka tiba-tiba tanpa ada sebab, enggak, ada sebabnya. Allah Ta'ala berfirman di antara ini, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Di antara sifat fi'liyah Allah berbuat makar. Tetapi nggak bisa kita kan Allah Ta'ala Maha Pembuat makar. Nggak boleh kan ngomong gitu. Tapi kalau kita kan Allah Ta'ala berbuat makar pada orang yang berbuat makar padanya. Bisa? Ini berarti sifat berbuat makarnya Allah Ta'ala terikat dengan adanya sebab adanya makar orang-orang kafir ini. Taib, sekarang di antara sifat fi'liyah Allah Ta'ala ada ghadab. Ya. Nah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat. Tapi kita lihat di sini. Apakah Allah Ta'ala marah begitu saja tanpa ada sebab? Tidak. Berarti pasti terikat dengan adanya sebab. Itu marah sama siapa? Ya mau orang kafir, mau orang yang murtad, mau orang yang maksiat ya. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anah, ya kan? Taib, Allah tersifati dengan marah, bahkan Allah tersifati dengan melaknat juga. Tapi nggak bisa kita wahai yang Maha Pemarah, nggak boleh. Ya ghadib, nggak bisa kita gitu, kan? Ya la'in, wahai pelaknat, nggak boleh kita gitu. Ini kenapa begitu? Karena sifat ghadab, sifat la'an ini nggak mungkin Allah Ta'ala melakukannya kecuali ada penyebabnya. Jadi bukan Allah Ta'ala tiba-tiba ghadab ibtidaan. Nggak ada sebab Allah Ta'ala kemudian murka sama semua orang. Nggak. Ada sebabnya orang ini. Ya begitu ya. Adapun kalau misal lawan dari ghadab, misal rahmah. Allah Ta'ala merahmati walaupun tanpa sebab. Betul nggak? Betul. Nah, kemudian Allah Ta'ala istihza, melakukan istihza. Bisa? Maha kuasa, tapi bisa. Di antara perbuatan Allah, istihza. Apakah itu masuk kemudian kita kan di antara nama Allah mustahzi? Tidak. Kenapa begitu? Karena mustahzi ini terambil dari sifat istihza yang mana sifat ini bukan sifat mutlaqah melainkan terikat dengan apa? Dengan istihzanya orang-orang kafir kepada orang-orang mukmin. Ya kan? Kepada orang-orang di Al-Baqarah, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, itu siapa? Munafikun atau kafirun ikhwan? Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Munafik. Kenapa kok Allah Ta'ala mengistihza mereka? Karena mereka melakukan istihza terhadap agama Allah Ta'ala. Maka Allah hinakan mereka. Ya, begitu ya. Seperti itu. Di antara
Sifat Allah Ta'ala, perbuatan Allah mengazab. Ya. Ya mu'adzib. Wahai maha pengazab. Apakah di antara nama Allah maha pengazab? Enggak. Apakah Allah Ta'ala mengazab sesuatu atau seseorang atau ini tanpa sebab? Enggak, ada sesuatu. Ada sesuatu sebelumnya. Begitu. Ya. Seperti itu. Insya Allah yang poin ini gimana? Paham ya? Alhamdulillah. Tanbih khamis. Yajuzu an yushtaqqa minal asma'il husna al-fi'lu wal masdar. Fayukhbaru anhu bihi fi'lan wa masdara. Paham gak ya, kawan? Yajuzu an yushtaqqa minal asma'i al-husna al-fi'lu wal masdar. Ini kebalikan. Kalau tadi dari perbuatan atau masdar boleh nggak serta-merta kita langsung menyimpulkan ini namanya. Misal di antara fi'il Allah adalah ghadab, maka kita jadikan nama Allah Ta'ala ghadib. Boleh nggak? Nggak boleh. Coba sebaliknya. Apa yang ada di nama-nama Allah? Misalnya As-Sami', Maha mendengar. Boleh nggak kita mengambil dari nama As-Sami' ini makna perbuatan dan juga masdarnya, maknanya? Boleh nggak? Berarti As-Sami' ini berarti menunjukkan Allah Ta'ala berbuat mendengar atau Allah Ta'ala Maha mendengar dan memiliki pendengaran. Boleh? Boleh. Itu kebalikannya. Ya. Jadi apa-apa yang menjadi nama Allah Ta'ala bisa darinya kita ambil faedah makna nama tersebut, baik untuk menjabarkan perbuatan Allah maupun menjabarkan masdar dari fi'il tersebut. Seperti kita katakan Allah Ta'ala basir, Maha melihat, berarti Allah Ta'ala memiliki penglihatan. Nah, boleh gitu? Boleh. Apa nama-nama Allah lainnya? Tafadhol, nama Allah lainnya. Selain rahmat, Pak. Selain rahmat, Pak. Ghafur belum dari Ghafur. Dari Ghafur itu tertarik darinya apa? Makna mengampuni, pengampunan, boleh? Ya, boleh. Maghfirah, ghufran, atau perbuatan Allah mengampuni, yaghfir ya. Begitu. Yaitu poin nomor 5. Nomor 6. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimallah, inna af'ala Rabbi tabaraka wa ta'ala sadiratun an asma'i wa sifatih. Wa asma'ul makhluqina sadiratun wa asma'al makhluqina sadiratun an af'alihim. Ayat sampai situ dulu. Biar paham. Perbuatan-perbuatan Allah itu kita katakan terlahir itu kurang relevannya. Apa sadirah itu? Bersumber ya, lebih enak ya. Tapi jangan antum membayangkan bersumber seperti membayangkan mata air bersumber, enggak. Bersumber secara ma'nawi lah. Bersumber ya. Perbuatan-perbuatan Allah bersumber dari nama dan sifatnya. Perbuatan-perbuatan Allah bersumber dari nama dan sifatnya. Ya. Jadi Allah tidak mungkin Allah tak berbuat sesuatu kecuali itu bersumber dari namanya atau dari sifatnya. Adapun sebaliknya makhluk. Sebaliknya makhluk, nama makhluk bersumber dari perbuatannya. Gimana memahaminya, kawan? Kebalik nggak? Perbuatan Allah bersumber dari nama dan sifatnya. Sedangkan nama-nama makhluk bersumber dari perbuatannya. Nama-nama makhluk, julukan-julukan makhluk dilihat dari perbuatannya. Ngerti? Gimana? Antum ini lagi mikir atau gimana? Udah Abror? Lagi mikir atau lagi menahan? Nama-nama Allah bersumber dari afwan. Perbuatan Allah Ta'ala bersumber dari nama dan sifatnya.
tercermin dari nama dan sifatnya. Oke. Sekarang Anda tanya sebaliknya. Apakah perbuatan makhluk, perbuatan manusia bersumber dari namanya? Nggak pasti kan? Belum tentu kan? Misalnya ada Anda nggak mau itu, nggak mau. Cari contoh lain. Misalnya ada orang namanya Anwar misalnya, tapi nggak ada terang-terangnya sama sekali. Tadi betul satu namanya Hasan. Ya, gitu. Belum tentu ya. Udah. Ujungnya semuanya sepakat untuk Anda nama Hasan lagi. Kita lanjut dulu. Farrabbu tabaraka ta'ala fi'aluhu an kamalihi. Wal makhluqu kamaluhu an fi'alihi. Kebalik. Allah Ta'ala perbuatannya itu bersumber dari kesempurnaannya. Karena dia maha sempurna dengan segala asma dan sifatnya. Adapun makhluk baru terwujud sempurnanya dari apa? Perbuatannya. Antum pikirin deh sampai antum tidur deh. Ya, Allah Ta'ala bagaimana tadi? Perbuatannya itu bersumber dari memang kesempurnaan nama dan sifatnya ya. Adapun makhluk ini, apakah perbuatan makhluk ini bersumber dari memang kesempurnaan itu makhluk? Enggak. Manusia itu baru terpuji dengan bagaimana dia berbuat, gitu loh. Nah, Allah Ta'ala berbuat apapun itu pasti terpuji karena bersumber dari kesempurnaannya, kesempurnaan asma sifatnya. Sampai sini gimana, Fon? Ya. Fastuqqat lahul asma'u ba'da an kamula bil fi'l. Adapun makhluk, maka terambillah darinya julukan nama-nama setelah sempurna ya dia dengan perbuatan tersebut. Gimana? Orang kalau misalnya disebut dipanggil si Ireng, si Iteng, misalnya Iteng. Kenapa disebut Iteng? Karena hitam. Karena sempurna hitamnya. Iya. Ada orang masih orang misalnya dari Ambon, tapi bahasa Sunda Iteng gitu misalnya. Tapi tetap kan maknanya Iteng, sesuai dengan apa? Bagaimana dianya Iteng. Iya. Iya si Tawil. Iya. Hitam panjang ngeselin. Ya. Nah, gitu. Taib, coba kita tanbih yang sabi ini ya, agak berat sebenarnya waktu itu Anda pernah ditarik itu. Dalalah mutabaqah tadammun iltizam ini sampai berapa sesi itu? 2 atau berapa itu? Ya, tapi insya Allah nih kita ringkas. Insya Allah gampang nih, insya Allah. Yang tanbih yang sabi. Sebentar, sebelumnya kita yang tadi. Allah Ta'ala selalu sempurna. Maka terhasilkan perbuatan dari kesempurnaannya itu. Karena Allah Ta'ala sempurna secara zat dan perbuatan. Nah, perbuatan Allah itu bersumber dari kesempurnaan Allah Ta'ala dan kesempurnaan perbuatan. Maka, karena dia sempurna, maka dia berbuat. Adapun makhluk, wal makhluku fa'ala fakamulal kamalul la'iq bih. Makhluk itu dilihat dari dia berbuat dulu, baru tersifati dengan apa yang dia perbuat itu. Adapun kalau makhluk itu sebatas nama, itu sebatas nama, belum tentu sesuai dengan perbuatannya. Nggak usah disebut lagi contohnya. Ya. Yang ketujuh, annal isma min asma'il husna lahu dalalatun thalathah. Nama Allah Ta'ala ada 3 dalalat. Ada 3 arah petunjuk. Ya. Gitu ya. Yang pertama, dalalatu mutabaqatin, yang kedua dalalatu tadammunin, yang ketiga dalalatul iltizam, dalalatul tizam. Apa dalalah mutabaqah? Idza fassarna al-isma bi jami'i madlulih.
Jika dalalah mutabaqah adalah dalalah yang cocok dengan segala halnya. Ketika kita menafsirkan suatu nama, suatu lafal dengan segala hal yang terwujud darinya dari pemahaman. Nanti dengan contoh gampang insyaallah. Ini definisi agak membingungkan kadang-kadang. Yang kedua dalalatu tadammun. Antum tahu tadammun. Kalau mutabaqah, antum kenapa Alwi? Kenapa gitu? Enggak tahu sih. Ngantuk kali. Ngantuk enggak? Bukan karena ngantuk. Agak Biasanya gitu emang enggak? enggak. Baru ini. Kedinginan. Kedinginan. Enggak tahu juga. Ini agak yang belakangan agak Oh. Kejut gitu. Kenapa gitu ya? Enggak tahu. Udah kita lanjut aja lah. Ada dalalah mutabaqah, dalalah tadammun, dalalatul iltizam. Mutabaqah kan tobak, mutabaqah. Ya, sesuai. Ya. Adapun dalalah tadammun, domain di bawahnya. Dia mencakup apa sih gitu loh. Mencakup apa sih yang di bawahnya gitu kan. Adapun dalalatul iltizam, iltizam itu seperti konsekuensi. Dari hal ini apa sih konsekuensinya? Kelanjutannya itu apa hasilnya gitu loh, akibatnya, konsekuensinya. Misal Ar-Rahman, Maha Pengasih, ya. Atau sebagian juga menafsirkan Maha bukan pengasih, Pemurah, Maha Penyayang atau Maha Pemurah gitu. Di sini Ar-Rahman ada menunjukkan dalalah ala rahmah wa dzat, dalalah mutabaqah sebagai dalalah mutabaqah. Jadi tadi kan ada 3 dalalah. Dalalah dengan makna setara, dalalah dengan maksud terkandung, dalalah dengan konsekuensi, kelaziman darinya. Ar-Rahman, Maha merahmati. Dalalah yang setara menunjukkan apa? Dia menunjukkan atas adanya rahmat. Dan juga menunjukkan atas zat Allah Ta'ala. Karena tiadalah sesuatu yang tersifati melainkan pasti ada wujudnya, ada gitu. Gitu kan ya? Oke. Kemudian wa ala ahadihima dalalatu tadammunin li'annaha dakhilatun fi dhimn. Wa ala ahadihima, hima ini kembali ke mana ikhwan? Zat dan rahmat. Artinya bahwasanya Ar-Rahman mengandung maksud rahmat secara kesatuan rahmat. Ini dalalah kandungan. Faham ya kawan? Enggak paham. Dan secara zat mengandung dalalah tadammun. Ini aja, maknanya aja tadammun. Tadammun apa? Mencakup. Dalalah tadammun berarti dalalah syamilah, mencakup sesuatu yang terkandung dari maksud itu secara masing-masingnya. Dalalah tadammun. Ada dalalah iltizam di sini. Dalalah 'alal asma'il lati la tujadu ar-rahmatu illa bi thubutiha kal hayati wal ilmi wal qudrati wa nahwiha dalalatul iltizam. Konsekuensi dari kita menetapkan Allah Ta'ala Rahman, maka berarti kita juga konsekuensinya apa? Yang Maha Penyayang pasti dia itu memiliki kehidupan, memiliki ilmu, memiliki kemampuan. Karena nggak mungkin dia bisa menyayangi tanpa kehidupan. Nggak mungkin dia bisa menyayangi tanpa pengetahuan siapa yang akan dia sayangi. Tidak mungkin dia bisa menyayangi tanpa kemampuan untuk memberi misalnya. Ini namanya adalah iltizam. Ini gampang kok ini ya, yang adalah iltizam, konsekuensi dari itu. Maka dengan adanya sifat Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman, konsekuensi dari itu kita juga harus menetapkan nama-nama Al-Hayy, Al-Alim, Al-Khabir dan seterusnya, Al-Qadir dan seterusnya. Ya. Apa bedanya tadi dalalah mutabaqah dengan dalalah tadammun ikhwan? Mutabaqah dengan dalalah tadammun. Kalau Rahman yaitu menunjukkan atas rahmat dan zat. Oke, walillahil mathal a'la. Kita contohkan yang lebih dekat aja pada diri kita ikhwan. Misalnya sebutkan satu sifat manusia. Sebutkan aja. Jangan yang jelek, bukan hitam, bukan yang lain.
Satu sifat manusia. Mengilmui. Taib. Mengetahui, manusia mengetahui. Berbicara gitu ya, berbicara. Kalau dalam ilmu mantik biasanya contohnya al-insanu hayawanun nautik. Manusia adalah hayawan yang kalau berbicara, sebagian menerjemahkan bukan berbicara. Makhluk hidup yang bisa mengungkapkan dengan bahasa. Manusia yang bisa berbahasa. Tapi ala kulli hal berbicara aja deh. Berbicara dengan bahasa manusia yang bisa dipahami. Dengan kita mengungkapkan manusia itu natik, bisa berbicara. Apa dalalah pertama mutabaqah dari itu. Dalalah mutabaqah di situ adalah apa? Sifat berbicara dan zat manusianya. Karena nggak mungkin ada yang berbicara tanpa adanya wujudnya. Ini enggak? Itu kan? Ini adalah mutabaqah. Sesuai dengan maksud dari itu. Ya, ada yang berbicara dan ada sifatnya berbicara. Nah, dalalah tadammun, kalau kita parsialkan kedua hal ini, bahwasanya sifat berbicara manusia itu mengandung tadammun, satu sifat berbicara, ya kan? Satu mengandung keberadaan zat pembicara. Kalau kita pisahkan, dalalatul iltizam, yaitu hal-hal yang merupakan konsekuensi dari apa? Dari perwujudan sifat berbicara ini. Contoh hidup. Ya enggak? Berarti kita harus juga menetapkan apa? Hanya orang ini hidup. Punya mulut. Ya, punya mulut. Dan punya lidah. Dan seterusnya. Ini adalah iltizam. Jadi dalal mutabaqah itu apa? Yang ketika disebutkan lafal ini otomatis terlampir di benak antum ini gitu loh. Ini dari makna, dari maksud. Bukan dari iltizam, dari maksud. Adapun dalalah tadammun, yaitu ketika antum disebutkan lafal ini, maka antum kemudian berpikir tentang masing-masing dari domain dalam nama atau sifat tersebut. Agak susah ya, kawan? Waktu itu anu jelaskan itu sampai hah? Gimana ya? Tinting-tinting bubur ayam. Iya. Dalalah mutabaqah itu ketika ting-ting-ting bubur ayam, dalalah mutabaqahnya apa? Adalah sifat suara kentungan bubur ayam. Nah, kan gitu. Dalalah mutabaqahnya gitu, tafsirannya gitu. Dan kemudian kalau kita mau dalalah tadammun, apa sih komposisi dari itu dan dengan itu? Mangkok, ya, sendok yang seperti itulah. Nah, itu adalah iltizam kok ada yang dorong. Otomatis kan ini kan tukang bubur, berarti kan dia tukang bubur keliling, pasti dia dorong. Ada nyawanya, ada pelanggannya, dan dekat dengan pohon mangga misalnya ting-ting-tingnya. Itu semua adalah iltizam. Jadi dalalah iltizam itu kerap kali lebih luas daripada dalalah tadi mutabaqah dan tadammun. Dalalah tadammun bisa jadi lebih luas daripada dalalah mutabaqah. Karena mutabaqah itu seperti apa ya? Yang menjadi sinonim dari lafal tersebut. Domain itu bisa jadi lebih banyak daripada sebatas sinonim. Domain yang terkandung di dalamnya. Perut misalnya. Ya perut. Apa dalalah mutabaqahnya? Ya susah juga didefinisikan. Definisikan aja, bingung sendiri. Tapi ketika enggak mesti suspek. Kalau misalnya dalalah tadammun dalam perut, kan ada usus ini itu dan seterusnya. Dan antum kepikiran dalalah tadammun pasti kepikiran single ini, satu usus, dua apa, tiga ini lambung, keempat ini dan seterusnya. Dalalah iltizam dari perut apa? Berkulit misalnya atau mencerna dan seterusnya. Ya seperti itu, ikhwan. Ya, yang ke-8 ini terakhir kok, tenang aja. Ya, Anda melihat sudah mulai ini jam 9. Udah mulai udah kayak mau tidur. Entar selesai kajian seger semua. Iya, langsung saling bully-membuli. Iya. Yang ke-8, anna asma Allah Ta'ala kullaha min qubailil muhkam. Dari semua nama-nama Allah Ta'ala itu termasuk perkara yang muhkam, bukan mutasyabih, laisat minal mutasyabih.
Ingat di sini beliau menyebutnya asmaullah saja. Adapun sifat Allah Ta'ala, nah ini lebih luas lagi. Ya. Kama yaqulu ba'dul mufawwidhah al-mubtadi'ah. Sebagaimana dikatakan orang-orang yang bermadzhab mufawwidhah, orang yang bermadzhab yaitu menyerahkan makna kepada Allah Ta'ala. Tidak tahu kita makna dari asma dan sifat Allah Ta'ala. Ia menetapkan asma mungkin, menetapkan sifat, tapi maknanya kita nggak tahu, majhul. Ini mufawwidhah, ya, mubtadi'ah. Kita bantah mereka, ini bukan mutasyabih. Asma Allah Ta'ala, nama-nama Allah Ta'ala itu ada di Al-Quran semuanya, dan bisa kita ambil dari makna sifat. Dan ini gampang, jelas biiznillah Ta'ala. Tinggal baca kitab-kitabnya. Itu bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, karena makna-maknanya itu jelas, ma'ruf dalam bahasa Arab, tidak majhul. Ya, yang majhul bagi kita adalah kebagaimanaannya, kaifiyahnya, kunahnya, kebagaimanaannya. Ya begitu ikhwan. Ya. Tapi kalau sifat Allah Ta'ala, nah ini yang menjadi mutasyabihat bagi banyak orang. Orang awam bisa nggak ikhwan mempelajari asma Allah Ta'ala dengan baca buku saja? Bisa nggak ikhwan? Enggak, asma Allah Ta'ala saja. Dari baca buku, fikih Asmaul Husna misalnya. Baca buku terjemahan Syekh Abdul Razak. Ya kan yang warna biru tuh. Pustaka apa Pak Anwar? Ada geria ilmu juga. Kenapa kok disebut geria ilmunya doang? Pustaka yang warna biru itu apa pustaka? Oh. Jadi berubah itu. Atau 2 jilid kalau masalah yang Darul Ilmi enggak? Oh. Oh iya. Tapi enggak sampai sekarang enggak tuntas. Oh. Corona. Ya itu baca buku itu orang awam. Misalnya al-alim maknanya apa? Maha mengetahui. Terus jawaban sedikit. Faham enggak kira orang awam? Faham, karena ini perkara muhkam yang insya Allah orang awam pun paham. Tapi kalau tentang sifat Allah lebih luas lagi nih. Lebih luas lagi. Bisa nggak menjadi mutasyabihat bagi sebagian pihak? Bisa. Maka dalam kitab tadi disebutkan asma Allah Ta'ala termasuk muhkam, bukan mutasyabih. Beliau mengucapkan hanya asma Allah Ta'ala. Beberapa sifat Allah Ta'ala, ataupun sifat-sifat Allah lebih luas lagi. Sekarang Allah Ta'ala tersifati dengan yadullah, tangan Allah, ya enggak? Ada tangan Allah. Taib. Kemudian itu sifat Allah. Apakah itu nama Allah? Bukan. Allah tersifati memiliki tangan? Iya. Allah Ta'ala selalu memiliki tangan? Dan tidak akan hilang darinya sifat tersebut? Berarti ini sifat apa, ikhwan? Sifat dzatiyah. Ini namanya sifat dzatiyah. Tapi banyak gak yang mengingkarinya? Karena salah paham ya, salah ta'wil. Ini berarti masuk mutasyabihat. Nah, itu jadi samar bagi sebagian orang, jelas bagi Ahlussunnah insyaallah. Ya begitu. Adapun nama Allah, apa itu Allah? Apa arti Allah? Yang disembah. Selesai. Apa Hakim, Maha bijaksana dengan segala urusannya. Selesai. Gampang insyaallah. Apa arti As-Samad? Banyak jawabannya. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Tapi ketika masuk ke dalam istawa al-arsh, sifat Allah istawa. Meninggi di atas arsh. Ya kan? Kemudian setelah itu ditahrif menjadi istaula. Nah kemudian itu jadi syubhat gak? Syubhat. Salah paham. Bahkan sengaja salah paham. Bahkan ditambahin kemudian. Dan seterusnya. Ini yang disebut mutasyabihat. Istawa ini sifat atau nama Allah Ta'ala? Sifat. Bisa nggak kita namakan Allah dengan mustawin? Nggak bisa. Karena dalam Al-Quran tidak ada sebutan Allah mustawin sebagai nama. Dan juga istawa ini pun ia ditakkit dengan masya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala mau beristiwa atau tidak, terserah Allah. Ya begitu ikhwan ya. Ya, Allahu a'lam. Cukup materi sampai sini insyaallah. Sepertinya tidak ada pertanyaan kalau dilihat dari raut wajahnya. Iya. Tanya. Iya. Kalau ntar nanya nanti dibully di akhir-akhir sih. Iya, tapi jadi sepertinya untuk malam ini kita cukup sampai sini materinya. Insyaallah besok pagi kita akan ada kajian juga di masjid yang berkah ini. Ya, masjid apa namanya? Masjid Nurul Huda insyaallah taala. Tapi tentu pembahasannya bukan pembahasan seperti tadi ya. Ya cukup berat ya. Ya wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah besok ba'dal isya ya temanya apa ikhwan? Sifat rahmat Allah Ta'ala ya. Memaknai sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala ba'dal isya.
insya Allah lebih ringan daripada yang ini ya. Ini sebenarnya test the water ya, mengetes air ya, mengetes raut-raut muka ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.